Hai hai hai, jumpa lagi di Lovelyns Bercerita, channelnya cerita keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kembali lagi di sebuah kisah yang harus kamu baca sebelum jatuh cinta. Sebuah novel karya Ajeng Maharani. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata. Selamat membaca dan semoga terhibur. Episode sebelumnya. Apa mas? Sepeda baru? Mata Hasna memicing ke arah Galih yang tengah duduk di hadapannya sambil menyantap sarapan. Pertengahan bulan depan, palung ultah nak. Aku ingin membelikannya sepeda baru. Buat apa? Gak usah. Uang bundanya punya uang banyak kok. Omsetnya dia itu puluhan juta mas. Mas lupa apa dia tulis di status WA-nya? Lagi pula ngapain susah-susah ngabisin uang buat mereka? Hasna ngotot untuk tidak menuruti keinginan Galih. Pokoknya aku gak mau kalau uang bulanan yang kupegang ini dikurangi buat beli sepeda barunya palung. Titik. Sepeda baru. Bagian 4. Di ruang kerjanya, Galih menekuni album foto yang ia simpan di komputer kantor. Ia merindukan anak-anak itu, Palung dan Biru. Beberapa kali keluar menjumpai mereka secara diam-diam. Artia suka sekali memfoto kebersamaan sakral itu. Sudah 7 bulan berlalu sejak perjumpaan terakhir mereka di malam pernikahan Zahra. Galih tak berani lagi mendatangi anak-anaknya. Hasna hidup seperti layaknya alat pendeteksi, seperti hantu yang menggentayangi. Jika Galih ketahuan bertemu Artia dan anak-anak, wanita muda itu akan marah, atau bermuka masam, atau menjadi sesuatu yang tiba-tiba bisa meledak dan menghancurkan isi rumah. Demi menghindari drama yang membuat lelaki itu tidak nyaman, ia berusaha menuruti kemauan Hasna. Layar komputer itu terhenti di sebuah foto yang menampakkan dirinya yang tengah duduk di sebuah rumah makan cepat saji. Biru duduk di sampingnya dengan pose manja dan senyuman yang menampakkan deretan gigi yang tidak rata. Gadis kecil itu memegang sebuah kotak berukuran sedang yang dibungkus kertas kado. Sementara Palung berdiri di samping, mengenakan topi bulat yang terbuat dari balon berwarna biru laut. Palung hanya mengulas senyum cool seperti biasa, tetapi tetap menampakkan wajah bahagia, walaupun remaja itu berusaha menutupinya. Di bagian sudut foto tercantum sebuah tulisan, "Kepada ayah yang akan selalu ada dalam doa-doa kami." Lelaki itu mengulas senyum, matanya berkaca-kaca. Ia rindu pada anak-anak itu. Dalam hati ia merencanakan akan mengunjungi lagi kedua buah hatinya. Sebentar lagi Palung akan bertambah usia. Tanpa sadar, waktu istirahat kerja pun tiba. Pukul 12 tepat. Ponsel Galih berdering. Seorang teman yang duduk tak jauh dari meja kerjanya melirik, lalu berujar lantang, "Cie, CCTV-nya udah nyala cuy." Om Galih mulai diteror ABG-nya lagi nih, sahut yang lain. Galih meringis kecut. Tanpa membalas, lelaki itu segera menerima panggilan video call dari kekasihnya dan beranjak keluar dari ruangan. Kucing belang telon itu berlari dan berguling-guling di ruang tamu. Biru tertawa-tawa sambil terus mempermainkan sebatang bunga rumput yang dicerabutnya dari halaman rumah kosong yang tak jauh dari kediamannya. Palung memperhatikan tingkah adiknya sambil duduk di sofa.
Tangannya masih memegang komik Doraemon yang kemarin baru dibeli. Senin sore, hembusan angin lirih menyelinap dari teras. Artia baru saja berjalan dari arah dapur sambil membawa 3 gelas es cendol ketika suara salam membuat ketiga penghuni rumah itu berpaling bersamaan. Ayah! Seketika Biru melempar batang bunga rumput dan menghambur ke arah sang tamu. Ia melompat-lompat kecil, kegirangan. Sementara itu, Artia mengulas senyum. Rasa haru menyelinap ke dalam hatinya. Ia bahkan hampir melelehkan air mata melihat kebahagiaan Biru yang membuncah di hadapannya. Ayah bawa apa? Itu pizza ya? Pizza ya? Asik. Kak, ayah bawa pizza ini loh. Biru meraih 2 tumpuk kotak pizza berukuran besar, lalu membawanya ke meja dan meletakkannya di samping 3 gelas es cendol. Kedua kakak beradik itu pun asik membuka oleh-oleh dari sang ayah, lalu menyantapnya dengan sukacita. Artia dan Galih saling memandang dalam beberapa jenak, sebelum pada akhirnya mereka saling mengambil tempat masing-masing. Duduk di sofa secara berseberangan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir mereka. Keduanya beralih memandangi kedua buah hati yang disibukkan dengan potongan-potongan pizza di tangan mereka. Enak dek? Tanya Galih. Ya enak lah, ya kan mas? Palung tidak menjawab. Dia asik pencocol pizza ke kotak saus mayonaise. Bunda mau? Tanya Biru. Ia mengambil 1 potongan pizza dan hendak diberikan pada Artia, tetapi Palung segera mencegah. Bunda sukanya yang tuna dek. Oh iya, maaf. Biru meletakkan potongan yang salah, lalu mengambil yang topping tuna, nanas, paprika, dan jagung manis dan menyodorkannya pada sang bunda. Mereka berempat makan bersama, menikmati setiap lelucon dan gurauan yang terlontar dari masing-masing. Keceriaan sore itu bertambah ketika Galih mengeluarkan sebuah sepeda lipat dari mobil. Untuk hadiah ulang tahun Kak Palung bulan depan, ujar Galih. Maaf, ayah berikan lebih awal. Ayah nggak bisa datang ke sini. Palung menekuni sepeda berwarna ungu tua yang gelap itu, lalu beralih menatap sang ayah. Mau nyoba? Tanya Galih. Palung cepat-cepat mengangguk. Dede kok nggak dibeliin sepeda? Dede juga mau ya. Biru merengek. Bibirnya sedikit cemberut. Nanti kalau Dede ulang tahun ya, jawab Galih. Biru tidak menanggapi. Gadis kecil itu melipat kedua tangannya di depan dada. Dede, sini, kakak bonceng yuk, seru Palung. Remaja itu sudah di atas sepeda barunya, melambaikan tangan ke arah sang adik yang cemberut. Asik! Tanpa banyak bicara lagi, gadis kecil itu pun berlari dan segera menaiki boncengan sepeda. Tak lama kemudian, kedua kakak beradik itu pun menghilang. Artia, yang sedari tadi melihat kebahagiaan kedua buah hatinya di kursi teras, mengusap lelehan air mata dengan tisu. Galih memutar tubuh, lalu menemani sang mantan istri duduk di kursi yang terbuat dari rotan itu. Ia meraih botol air mineral yang disuguhkan Artia, meneguknya. Thank you ya, ujar lirih Artia. Setelah meletakkan botol air mineral kembali di atas meja, Galih memandang Artia dan berujar, maaf, baru muncul sekarang. Gak apa-apa kok. Galih ingin mengucapkan sesuatu, tetapi bunyi dering ponsel membuatnya mengurungkan niat. Dilihatnya layar ponsel. Ia memutuskan untuk tidak mengangkatnya dan meletakkannya di atas meja. Nama panggilan kesayangan untuk Hasna terpampang jelas di layar ketika Artia melihat. Kok gak diangkat? Tanya Artia. Galih tak menjawab, membuat wanita itu menghela napas. Mas,
Kalau Mas terus-terusan menemui kami tanpa sepengetahuan Hasna, dia bisa salah paham dengan kita. Sebaiknya Mas jujur sama Hasna, jauh lebih baik. Jujur gak jujur, pasti ya dilarang Bun, sama aja. Tapi Mas, kalimat Artia terhenti seketika. Seru Biru sambil menghambur ke arah Galih. Kedua anak itu telah kembali dari sebuah petualangan singkat. Setelah memarkirkan sepeda di garasi, Palung mendekati kedua orang tuanya. "Bagaimana?" tanya Galih. "Kakak suka?" Palung mengangguk, lalu meraih es cendol bagiannya yang tinggal separuh gelas. Ponsel Galih berdering kembali. Lelaki itu tetap tidak mempedulikannya. "Ayah, ayo foto. Biru meraih ponsel Galih dan menyodorkan ke sang ayah. "Gimana ini? Dede gak tahu sandi ayah." "Dede, jangan pakai ponsel ayah ya. Pakai punya bunda aja," ujar Artia. Ia mengambil ponsel dari saku gamisnya, lalu berdiri di depan mereka. "Ayo, bunda foto." Mereka pun berpose. Biru duduk di atas pangkuan sang ayah, sementara Palung berdiri di samping. Baru beberapa jepret terdengar bunyi dering ponsel lagi. Galih meraih ponselnya. Kali ini ia sudah terganggu. "Ayah pulang dulu ya," ujarnya kemudian. "Ya kok?" Biru merengut. Ia turun dari pangkuan sang ayah. "Kapan-kapan ayah kesini lagi kok." "Beneran loh ya? Gak boleh bohong." "Iya dede cantik." Biru memeluk sang ayah, mendaratkan ciuman di kedua pipi dan kening lelaki yang sangat dirinduinya itu. Pun demikian Galih menciumi putri kecilnya yang sudah lihai memprotes dirinya. Sementara itu, Palung hanya mencium punggung tangan sang ayah, lalu kembali duduk di kursi rotan. Setelah melepaskan peluk dan ciuman, Galih berjalan keluar pintu gerbang, didampingi Artia. "Pulang dulu ya Bun," ujar Galih. "Iya, hati-hati. Terima kasih ya Mas." Galih mengangguk. Kedua bibirnya mengulas senyum kecil. Itu jangan diposting dimanapun ya. Keep secret." Artia mengulas senyum. "Kalau dia tahu, bisa perang ayah. Bisa gondok berhari-hari. Sepeda itu aja udah diam-diam ayah beli buat Palung. Padahal ayah ingin beri hadiah untuk Palung, tapi dianya protes setengah mati." Artia tidak menjawab. Ia sudah memahami banyak hal. "Ada gak sih kenalan teman yang tinggal di Gunung Kawi?" "Hah? Buat apa Mas?" Kedua alis Artia mengerut. Ia tidak memahami pertanyaan aneh yang tiba-tiba dilontarkan oleh mantan suaminya itu. "Buat dia. Barangkali butuh tumbal gitu, biar ayah kirim dia ke sana." Wajah Galih nampak jengkel. "Alah, ayah ini. Gitu-gitu ya tetap ayah cinta. Kan ayah yang nangis-nangis milih dia," balas Artia. Galih tertawa keras. "Iya," jawabnya sambil menggaruk-garuk kepala. "Udah ayah pulang dulu ya. Sudah dimonitor nih dari tadi." Lelaki itu membuka pintu mobil, lalu kembali berucap sebelum masuk. "Nitip anak-anak ya." Artia mengangguk. "Iya." Mobil putih itu menyala, lalu berlalu meninggalkan rumah Artia. Wanita itu menekuni hingga menghilang dari ujung gang. Seulas senyum menghias bibirnya. Setelah menutup pintu gerbang, ia pun melangkah masuk ke dalam rumah, menikmati wajah ceria kedua buah hatinya. Kerinduan dan kesabaran mereka telah terbayarkan hari ini. Bagaimanakah Galih menghadapi Hasna setelah dimonitor berkali-kali? Nantikan kisahnya di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komen, kritik dan sarannya ya.
Jangan lupa juga like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dukung terus channel ini agar bisa update setiap hari. Sampai jumpa.